Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam kawan-kawan semuanya. Eh, eh, kita akan melanjutkan untuk tugas IPE yang kedua, komunikasi profesional. Boleh next slide. Baik, ini untuk anggota kelompoknya. Next. Baik, ini untuk skenario-nya. Mungkin bisa langsung ke pembahasan dan juga bertanya saja. Baik, untuk yang pertama soalnya bagaimanakah cara mengkomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Next, ada yang ingin berpendapat menjelaskan? Izin menjelaskan untuk dari perspektif apoteker sendiri itu yang perlu dilakuin adalah yang pertama mengidentifikasi masalah di mana um, apoteker mengidentifikasi potensi interaksi obat yang diberikan oleh dokter. Selanjutnya itu ada persiapan bukti, ini menyiapkan literatur yang mendukung klaim interaksi tadi. Selanjutnya ada penggunaan kerangka SBAR, di mana SBAR ini digunakan ada satu atau situation di mana pasien menjelaskan pasien diabetes mellitus menggunakan insulin. Selanjutnya ada background, yaitu riwayat penyakit pasiennya, lalu assessment atau adanya resiko tinggi hipoglikemia akibat interaksi. Selanjutnya ada recommendation, yakni merekomendasikan pergantian antibiotik atau pemantauan JDK intensif. Selanjutnya ada menunjukkan sikap profesional di mana menunjukkan rasa saling menghargai dan fokus pada tujuan bersama. Mungkin cukup. Baik, next. Baik, izinnya untuk berpendapat untuk yang perspektif dari dokternya. Jadi kita bisa memakai yang namanya kerangka SBAR itu singkatan dari situation, background, assessment, dan juga recommendation. Nah, yang pertama itu ada situasi. Nah, situasi ini mungkin penerapannya lebih ke arah misalnya si pasien ini memiliki ulkus kaki ini dengan kemungkinan infeksi bakteri gram negatif gitu. Kemudian berikutnya itu eh, background atau latar belakangnya. Apakah besi produk ini dapat dipilih karena dia memiliki penetrasi yang masuk yang lebih baik nih ke dalam jaringannya. Dan juga yang ketiga ada assessment karena dia risiko infeksi yang lebih mendesak dan juga lebih berat. Apakah perlu dipilih terapi yang efektif terhadap patogen tersangka? Dan yang terakhir ada eh, rekomendasi. Nah, contohnya di sini ada, namun saya terbuka untuk mempertimbangkan alternatif jika efektivitas klinis tetap tetap dapat dipertahankan. Jadi dokter memiliki keterbukaan terhadap beberapa kemungkinan. Next. Baik, yang nomor dua, bagaimanakah cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan juga profesionalisme? Ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat. Oke, jadi bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme? Nah, dalam kolaborasi interprofesi ini, perbedaan pendapat antara dokter dan apoteker itu merupakan situasi yang wajar terjadi, terutama itu ketika menyangkut pilihan terapi yang berdampak langsung pada si keselamatan pasiennya. Oleh karena itu, keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme ini sangat diperlukan untuk mempertahankan hubungan kerja yang sangat efektif. Nah, proses resolusi konflik ini harus berfokus pada masalah klinis, bukan pada personalitas atau otoritas profesi. Pendekatan ini juga memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap menjaga objektivitas sekaligus mempertimbangkan perspektif masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa prinsip kunci yang perlu diterapkan. Yaitu yang pertama ada active listening atau mendengarkan secara aktif. Ini seperti misalkan seorang dokter itu perlu memberikan ruang pada apoteker untuk menjelaskan alasan pemilihan terapi. Nah, yang kedua itu empati atau acknowledgement atau mengakui perspektif dari apoteker. Nah, selanjutnya mungkin bisa lanjutkan ke yang lain.
izin menjelaskan. Selanjutnya itu yang ketiga ada reframing konflik menjadi problem focus discussion. Jadi konflik itu harus dialihkan dari siapa yang benar itu menjadi apa yang paling aman untuk pasien. Kemudian ada mencari solusi bersama atau kolaboratif problem solving. Jadi itu bisa dilakukan menawarkan alternatif, misalnya mempertimbangkan mitigasi resiko, kemudian keputusan rencana bersama. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi profesional. Jadi ini untuk menjamin akuntabilitas dan juga transparansi serta melindungi semua pihak. Eh, izin berpendapat juga di sini terkait perspektif apotekernya. Jadi di sini yang pertama itu adalah prinsip empati, di mana apoteker itu harus menghargai bahwa dokter mungkin memiliki alasan kuat yang bersifat klinis, misalnya hasil kultur dan sensitivitas atau pengalamannya bahwa manfaat klinis ciprofloxacin lebih besar daripada risiko interaksinya. Kemudian juga ada fokus pada data, di mana menghindari perdebatan emosional. eh, maaf sebelumnya. Maaf, izin melanjutkan. Kemudian juga di sini terkait fokus pada data, di mana apoteker menghindari perdebatan emosional, kembali ke data ilmiah tentang risiko hipoglikemia yang ditimbulkan oleh ciprofloxacin. Kemudian juga ada strategi kompromi, di mana menawarkan solusi yang terbaik yang bergeser dari fokus ganti obat ke mitigasi risiko. Kemudian juga untuk tanggung jawab apoteker, di mana menawarkan peran proaktif untuk memantau interaksi secara intensif sebagai drug therapy monitoring dan segera melaporkan perubahan kondisi pasien. Selanjutnya ada kesepakatan, yaitu mengakhiri diskusi dengan kesepakatan yang jelas mengenai protokol pemantauan dan penyesuaian dosis insulin. Baik, izin masuk. Bagaimana cara nomor 3, bagaimana cara bekerja sama merumuskan rencana intervensi komprehensif yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, serta preferensi pasien dan keluarga. Nah, setelah komunikasi dan konflik profesi dikelola dengan baik, langkah berikutnya adalah menyusun rencana intervensi komprehensif. Rencana ini harus mencakup kombinasi antara evaluasi klinis oleh dokter, pertimbangan farmakoterapi oleh apoteker, serta prevensi dan kenyamanan pasien serta keluarganya. Nah, pendekatan ini yang dengan konsisten dilakukan dengan prinsip patient-centered care dan shared discussion making, di mana keputusan terapi tidak hanya berdasarkan bukti klinis, tetapi juga mempertimbangkan nilai dan preferensi pasien. Beberapa komponen utama dalam perumusan rencana intervensi komprehensif meliputi Oke, baik. Untuk selanjutnya itu adalah komunikasi antar tim yang berkelanjutan, di mana di sini tujuannya adalah komunikasi antar profesi ini yang baik bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan bagi pasien. Jadi, komunikasi yang lancar itu yang terstruktur seperti menggunakan SPIR yang sebelumnya sudah dijelaskan dan berkelanjutan di antara semua tenaga kesehatan, baik itu di situ ada apoteker atau dokter, itu kan sangat krusial dan ini bakal mencegah kesalahpahaman, duplikasi tindakan, dan memastikan bahwa transisi perawatan berjalan mulus sehingga kualitas layanan pasien selalu terjaga. Baik, di sini selanjutnya ada melibatkan pasien dan keluarga sebagai tim. Jadi di sini nggak cuma apoteker dan juga dokter juga yang berpartisipasi dalam kesembuhan pasien, tapi juga keluarga pasien juga memiliki peran untuk kesembuhan dari pasien sendiri. Izin menambahkan juga bahwa kontribusi antara farmakoterapi, apoteker, dan klinis dari dokter juga harus dilakukan. Seperti contohnya, apoteker dan dokter saling berkomunikasi dalam menyusun strategi pelayanan pasien. Selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PPT presentasi malam hari ini.
Baik, aku serahkan kembali kepada Ketua. Baik, untuk kesimpulannya singkat aja. Jadi kolaborasi dokter dan juga apoteker dalam kasus pasien di atas itu sangat penting ya untuk memastikan terapi apa yang aman dan juga efektif yang akan digunakan. Jadi komunikasi yang terstruktur melalui metode SBIR tadi itu penting untuk penyelesaian dan juga pendekatan yang secara empatik dan juga untuk mendengar secara aktif bagi si pasien maupun peran si dokter dan juga hubungan antar apoteker. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.